Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, saya Niwer Elsa Irianti dengan NIC CP231 dari Universitas Udayana dengan program studi Ekonomi Pembangunan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pembuatan dan atau mengaktifkan fitur gift card dan e-wallet serta melakukan simulasi order pada modul e-commerce. Nah, di sini sebelum kita melakukan simulasi, kita akan mengaktifkan terlebih dahulu developer mode kita. Kita pergi ke settings, lalu kita pilih yang developer tools, lalu klik yang activate the developer mode. Nah, setelah itu maka developer mode kita itu akan aktif. Lalu kita kembali ke apps. Nah, di sini sebelum kita melakukan proses pembuatan dan juga simulasi order, kita dapat mengaktifkan terlebih dahulu modul e-commerce kita. Di sini saya sudah mengaktifkan modul e-commerce saya. Nah, modul e-commerce itu akan terintegrasi dengan modul website. Hal ini karena Odoo itu menggabungkan fungsionalitas e-commerce dalam platform situs webnya. Nah, hal ini memungkinkan pengguna untuk dengan mudah membuat dan mengelola toko online mereka melalui antarmuka yang terintegrasi dengan website bisnis. Jadi, di sini untuk mengakses e-commerce kita dapat masuk ke pada modul website. Kita masuk ke modul website. Nah, jadi ini merupakan modul website. Nah, sebelum kita melakukan simulasi order, kita akan melakukan pembuatan pada e-wallet dan juga gift card. Nah, di sini kita dapat membuat e-wallet dengan uh, fitur configuration, lalu payment providers. Sini sudah terdapat beberapa e-wallet ataupun payment method atau payment providers yang sudah saya install dan sudah saya coba aktifkan. Misalnya di sini ada Stripe, itu merupakan e-wallet yang sudah saya aktifkan atau sudah saya publish. Dan di sini ada 3 state yang dapat dipilih. Di sini ada disable, enable, dan juga test mode. Nah, misalnya di sini disable. Nah, jadi disable ini itu kita gunakan ketika kita belum siap menggunakan e-wallet tersebut. Jadi, di sini kita menggunakan yang disable. Nah, disable ini juga berfungsi untuk menonaktifkan metode pembayaran hingga kita tuh siap menggunakannya lagi atau sampai kita telah melakukan pengaturan yang benar pada e-wallet kita. Selanjutnya itu ada enable. Ini itu berfungsi untuk mempertahankan metode pembayaran agar aktif dan dapat digunakan untuk proses pembayaran. Nah, ketika digunakan, status enable ini itu berarti metode pembayaran itu telah siap digunakan dan dapat dipilih oleh pelanggan pada saat melakukan checkout nantinya pada e-commerce. Selanjutnya ini test mode. Nah, test mode itu merupakan versi simulasi daripada e-wallet kita. Nah, di sini uh, kita bisa menggunakan test mode dengan tujuan untuk melakukan tes atau pengujian pada e-wallet. Nah, di sini kita akan menggunakannya enable. Selanjutnya di sini ada credentials, yaitu ada public key dan juga secret key. Di sini karena masih simulasi, saya menggunakan untuk public key-nya itu email dan secret key-nya itu password dari email saya. Selanjutnya di sini ada configuration. Di configuration ada maximum amount, ada currencies, ada countries, dan juga di sini untuk payment method. Nah, jika kalian misalnya belum melakukan save atau memilih disable, maka di sini payment methodnya itu tidak ada. Nah, di sini ketika kita melakukan enable, nah di sini payment methodnya itu muncul. Nah, lalu kita bisa save untuk menyimpan perubahan. Sini kita kembali ke payment providers. Nah, di sini statusnya itu sudah enable dan published. Lalu selanjutnya kita akan mengaktifkan fitur gift cards and e-wallet pada
modul e-commerce yang ada sebelah sini. Misalnya kita klik, nah di sini sebelumnya itu tidak ada loyalty, yaitu belum ada discount and loyalty dan juga gift cards and e-wallet. Nah, cara untuk mengaktifkannya itu kita pergi ke configuration lalu ke settings. Nah, di sini kita cari yang shop and products. Nah, pada shop and products kita pilih yang price list, yaitu pada advanced price rules, discount and formulas. Nah, kita bisa checklist yang ini. Ini itu berfungsi untuk memungkinkan kita melakukan konfigurasi aturan diskon lanjutan untuk melakukan konfigurasi pada aturan advanced price rule, discount and formula pada harga yang kompleks. Nah, dengan mengaktifkan ini, kita dapat menyesuaikan harga produk berdasarkan kondisi-kondisi tertentu seperti jumlah barang yang dibeli, waktu promo, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya ada discount loyalty and gift card. Nah, kita dapat menceklis ini. Ini itu berfungsi untuk mengaktifkan fitur-fitur yang berkaitan dengan diskon, loyalty, dan juga gift card. Nah, ketika kita mengaktifkan ini, kita dapat mulai melakukan konfigurasi program-program yang relevan, seperti misalnya gift card. Nah, ini memungkinkan pelanggan untuk memesan dan juga menggunakan gift card sebagai metode pembayaran. Selanjutnya ada e-wallet yang menyediakan kemampuan kepada pelanggan untuk mengisi ulang dompet digital mereka dan menggunakan kredit tersebut untuk melakukan pembayaran. Nah, jadi seperti itu. Di sini, setelah kita melakukan checklist pada kedua fitur ini, kita melakukan, lalu kita dapat menyimpannya. Kita klik save untuk menyimpan. Dan selanjutnya kita akan mengaktifkannya pada modul e-commerce. Kita akan membuatnya pada modul e-commerce. Nah, di sini kita pergi ke e-commerce, lalu yang bagian loyalty, kita klik yang gift cards and e-wallet. Di sini sudah ada beberapa gift card yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini kita akan membuat gift card baru. Jadi kita klik new. Lalu untuk program name-nya itu dapat diisi. Nah, di sini sudah ada contoh yang tersedia. Misalnya di sini ada 10% diskon on laptops. Nah, di sini misalnya kita isi 25% diskon for makeup. Nah, untuk program type-nya, karena di sini kita akan membuat gift card terlebih dahulu, jadi kita pilih yang gift card. Lalu di sini gift card produknya ada gift card. Sini ada email template-nya. Lalu currency-nya itu USD. Di sini juga ada company, available on website, dan juga displayed as. Lalu di sini ada rewards. Nah, rewards ini itu merupakan setiap kali pelanggan melakukan pembelian, maka mereka itu akan mendapatkan poin yang dapat ditukarkan dengan diskon di masa depan. Misalnya, ketika kalian akan mendapatkan diskon sebesar $1 untuk setiap satu poin yang akan kalian kumpulkan. Nah, untuk mendapatkan poin tersebut, kalian perlu membayar sebesar $1 per poin. Nah, di sini kita juga dapat mengklik add. Soalnya di sini saya akan mengklik actionnya itu sebesar $5. Lalu kita klik save and close. Di sini sudah tertambahkan itu. Soalnya di sini kita bisa see, kita juga dapat memilih untuk memberikan gift cardnya itu kepada siapa saja atau kepada customer siapa saja yang nantinya akan mendapatkan gift card tersebut. Nah, di sini kita akan mengklik generate. Di sini ada anonymous customers. Nah, ini merupakan customers random yang dapat kita berikan diskon gift card. Nah, di sini ada selected customers juga. Misalnya di sini untuk selected customer-nya itu misalnya yang Abigail Patterson. Nah, maka di sini Abigail Patterson itu akan mendapatkan kode nantinya untuk gift card-nya. Seperti itu. Nah, di sini saya akan pilih yang anonymous customers, lalu quantity to generate itu merupakan jumlah dari
gift card yang akan kita berikan. Misalnya di sini jumlah gift cardnya itu hanya 2. Lalu gift value-nya itu sebesar $1. Nah, di sini kita dapat juga menambahkan untuk gift card value. Misalnya di sini sebesar $5, lalu valid until. Nah, di sini gift card-nya itu valid sampai misalnya sampai tanggal 20. Lalu generate gift card. Nah, setelah itu, maka di sini bagian ini itu sudah ada 2 gift card. Nah, di sini sudah ada kodenya. Nah, ini kode ini nantinya yang akan kita berikan kepada customer agar mereka bisa memasukkannya pada saat melakukan checkout nanti untuk mendapatkan diskon. Lalu kita pilih ke menu daftar lagi. Di sini kita akan memasukkan e-wallet. Jadi di sini kita pilih yang new, membuat e-wallet. Di sini program name-nya itu misalnya untuk membuat e-wallet kita dapat isi dengan e-wallet atau seperti gift card tadi. Di sini saya isi dengan e-wallet. Lalu di sini kita akan ubah ke program type-nya ke e-wallet. Karena di sini kita akan membuat e-wallet. Di sini e-wallet produknya itu top up e-wallet. Lalu di sini ada currency. Di sini juga ada rewards. Nah, itu sama dengan em, gift card tadi. Di sini kita juga dapat menambahkannya. Misalnya di sini tambahkan 5, lalu save and close. Nah, di sini kita juga dapat melakukan generate pada e-wallet atau menentukan siapa saja customer yang mendapatkan diskon dari e-wallet. Misalnya di sini ada Abigail Patterson dan kita juga dapat menambahkan lebih dari satu customers dan juga Anita Oliver. Untuk customer text, misalnya dia itu merupakan vendor. Lalu di sini untuk quantity to generate itu akan otomatis versi 2 karena pada customernya itu kita isi 2. Misalnya di sini kita isi 3. Nah, maka dengan otomatis quantity to generate-nya itu akan terisi 3 juga. Nah, di sini untuk evaluate value-nya dapat kita ubah ke 5 juga. Untuk valid until itu misalnya valid until sampai tanggal 1 November. Lalu kita generate e-wallet untuk. Nah, di sini pada bagian ini sudah terdapat 3 e-wallet. Nah, ini kode yang nantinya kita akan berikan kepada partner kita yaitu Abigail Peterson, Ed Oliver, dan Wade Evans. Selanjutnya dapat kembali. Jadi di sini kita itu sudah membuat gift card dan juga e-wallet. Selanjutnya kita akan lanjut ke simulasi order untuk produk. Di sini kita akan ke menu site, lalu ke homepage. Nah, jadi sebelum kita melakukan order pada bagian shop, di sini kita akan membuat produknya terlebih dahulu. Di sini kita dapat pergi ke e-commerce, lalu ke produk. Nah, di sini kita akan membuat new product. Lalu kita masukkan produk name-nya. Misalnya di sini eyeshadow. Ini kita juga dapat menambahkan gambar. Lalu untuk sales price-nya itu misalnya 250. Sini untuk customer taxes-nya dapat kita hilangkan. Untuk produk kategorinya kita isi yang all consumable. Selanjutnya kita akan pergi ke website untuk melakukan publish pada produk yang kita buat. Ini kita dapat publish. Sini kita bisa cari. Nah, di sini untuk produk kita, untuk eyeshadow yang tadi kita buat, itu sudah ada pada shop. Nah, dapat kita klik, lalu kita add to chart. Selanjutnya,
Untuk produk yang lagi satu, satu set makeup dapat kita klik lalu kita add to chart. Satu lagi untuk lipstick. Lalu di sini kita bisa klik keranjang kita. Nah, di sini eh, ada untuk order overview-nya itu sudah ada produk yang tadi kita tambahkan. Lalu kita bisa menambahkan untuk diskon gift card-nya di sebelah sini dengan mengklikkan kode. Nah, untuk kodenya itu kita pergi ke e-commerce, lalu ke gift card untuk menyalin kode yang telah kita buat tadi. Di sini dapat kita salin saja untuk kodenya. Lalu kita pergi ke site, ke homepage, lalu pada keranjang. Nah, di sini kita dapat melakukan paste pada kode. Lalu kita klik apply. Nah, maka di sini kode yang kita buat tadi pada kode gift card kita itu sudah sukses atau sudah dapat kita gunakan untuk memberikan diskon kepada produknya. Nah, jadi di sini kita dapat langsung ke proses checkout. Ini kita pilih yang wire transfer, lalu pay now. Lalu di sini kita pergi ke Misho admin, my account. Di sini kita ke quotation Turkey. Di sini ya sudah terdapat quotation yang sudah kita klik, lalu kita pilih yang sign and pay. Jadi tidak bisa kita melakukan accept and sign. Nah, lalu di sini kita akan melakukan pembayaran atau mau melakukan validate pada order. Kita pilih yang transfer lalu pay. Nah, di sini kita akan ke back to edit mode untuk melakukan langkah selanjutnya atau melakukan pembayaran lebih lanjut. Di sini kita klik back to edit mode. Lalu di sini kita akan diarahkan kepada mode sales untuk melakukan konfirmasi pada quotation dan juga nanti kita akan membuat invoice. Kita klik yang confirm. Nah, ini sebelum itu di sini sudah ada produk yang tadi kita pilih. Nah, di sini juga sudah ada gift card-nya. Lalu di sini kita klik confirm. Lalu kita pilih yang create invoice. Kita pilih yang regular invoice. Ini kita klik confirm untuk mengubah statusnya ke post. Lalu kita pilih register payment untuk melanjutkan pembayaran. Ini kita pilih yang bank. Lalu kita payment methodnya kita dapat pilih yang manual. Dan di sini juga ada beberapa payment method yang dapat dipilih. Kita akan pilih yang manual saja. Lanjut ke create payment. Nah, jadi dengan seperti itu untuk customer invoice-nya itu sudah in payment atau sudah pembayarannya itu sudah selesai. Selanjutnya kita ke mode website lagi untuk melihat invoice yang telah kita buat tadi. Kita ke my account, lalu di sini kita klik yang your invoice. Nah, di sini sudah terdapat invoice yang tadi kita buat dan validate pada modul sales. Pada sales order. Nah, di sini kita dapat klik. Lalu di sini ada invoice yang tadi kita buat. Nah, di sini sudah ada gift card-nya, ada taxes-nya. Taxes-nya itu nol, karena tadi kita tidak mengisikan tax. Nah, ada paid on, itu pada tanggal hari ini.
Jadi, seperti itu merupakan tata cara atau proses pembuatan dari gift card dan juga pengaktifan dari gift card dan juga e-wallet, serta simulasi dari proses order dan juga check out yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf, saya tutup dengan terima kasih.